Baiklah, sekarang kita akan bahas exercise 2. Ingat, di skill 2 kita belajar tentang object of preposition. Kenapa object of preposition itu ada di dalam kalimat? Karena agar mempersulit kalian mencari subjek. Kita tahu ketika kita melihat soal kalimat, yang harus kita cari pertama kali adalah mana subjek, mana verb. Di skill 1 ya. Nah, di exercise 2, kita harus tahu ini object of preposition, maka dia bukan subjek. Jadi, ketika kita lihat kalimat, lihat di awal, yang mana noun. Ketika ada preposition, misalnya in, maka di depannya itu walaupun noun, itu bukan subjek, tapi object of preposition. Misalnya on the table, bla 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 bla. Kita tahu, oh ini ada on. Berarti the table di depannya adalah object of preposition. Seperti itu. Nah, saya akan bahas exercise 2 ya. Mulai dari nomor 2. Kalimatnya nomor 2. In the last possible moment before take off, took his seat in the airplane. Kalimat ini langsung kita lihat mana nih subjeknya. Karena kita juga belajar object of preposition di sini, kita juga menganalisa yang mana object of preposition. Nah, di sini ada in. In itu preposition. Berarti di depannya the last possible moment ini adalah object of preposition. Nah, di exercise 2 kita harus mencari prepositional phrase. Prepositional phrase itu adalah gabungan antara preposition dengan object of preposition. Jadi prepositional phrase-nya apa di sini? In the last possible moment. Before preposition, berarti di depannya take off, ini adalah object of preposition. Took, ini kata kerja bentuk kedua. Berarti verbnya sudah ada nih. Subjeknya ada nggak? Nggak ada. Ini tadi object of preposition dari in. Take off, object of preposition dari before. Berarti kalimat ini salah. Ya. Banyak yang nanya prepositional phrase itu apa? Kak, padahal sudah dijelaskan di video dan MP3 sebelumnya di week 1 ya. Prepositional phrase adalah gabungan antara preposition dan object of preposition. Jadi seperti nomor 2, in preposition, berarti di depannya object of preposition. The last possible moment, berarti prepositional phrase-nya adalah in the last possible moment. Nomor 3. Langsung kita cari nih, subjeknya mana nih? Lihat di awal kalimat. Oh, ini ada at ini preposition. Berarti di depannya ini object of preposition. Ini berarti bukan subject. Lihat di sini, flowers. Oh, flowers ini benda bisa dipegang. Berarti bisa jadi subject. Di depannya ada preposition, in. Berarti quantities di sini object of preposition. Ada of. Berarti di depannya a dozen adalah object of preposition. A half dozen juga adalah object of preposition dari of. Ya. Kita sudah dapat subjeknya flowers. Berarti verbnya apa nih? Verbnya ada can be delivered. Berarti kalimat ini benar. Subjeknya flowers, verbnya can be delivered. Nomor 4. Kita lihat langsung di awal kalimat. Cari noun. Cari yang bisa jadi subjek. Lihat the progressive reading methods. Di sini ya. Oh, methods di sini noun. Bisa ini berubah noun, abstract noun. Nah, berarti subjeknya methods. Nah, di sini ada at. At ini preposition. Berarti di school ini adalah object of preposition. Prepositional phrase-nya apa? At this school. Ya. Are given ini verb. Ada yang menyatakan ini salah karena tensesnya salah. Ini skill 2 hanya belajar tentang object of preposition. Jadi soal-soal di exercise 2, salahnya akan terletak di tentang object of preposition dengan skill sebelumnya, skill 1, yaitu subject dan verb. Belum ada belajar tenses. Nanti di skill selanjutnya ya. Nomor 5. Langsung kita lihat di awal kalimat. Yang mana bisa jadi subject. Yang mana yang jadi yang kata benda. Agar bisa jadi subject. Kita lihat ada for. For ini preposition. Berarti di depannya the last 3 years. Ini adalah object of preposition. Kemudian ada at. At ini preposition. Berarti di depannya adalah object of preposition. Ada in. Berarti the county adalah object of preposition. Has been practicing. Ini adalah verb. Berarti subjeknya nggak ada nih. Di sini hanya
prepositional phrases semua di sini. Berarti verbnya has been practicing. Subjek tidak ada, berarti kalimat salah. Nomor 6. Nah, di sini ada juga yang nanya, ya. Kita langsung lihat di awal kalimat, cari subjek yang berupa noun. Ini ada in preposition. Berarti di depannya object of preposition. In the past ini object of preposition dari in. Carrier ini terpisah dari past. Jadi in preposition kan, the past ini object of preposition dari in. A carrier ini terpisah dari the past, dari in the past. Ini berdiri sendiri, dan carrier ini adalah noun, abstract noun ya. Berarti dia bisa jadi subjek. Di kalimat seperti ini biasanya di soal TOEFL, kadang dia letakkan koma di sini, in the past, koma, kadang tidak. Karena dia sengaja ingin membingungkan kita. Jadi kita bingung. Biasanya langsung, oh in di sini, berarti the past a carrier adalah satu kesatuan, padahal tidak ya. Ini carrier adalah subjeknya. Itu diingat saja, kadang diletakkan koma, kadang tidak. Jadi kita harus paham sampai mana nih object of preposition-nya. Ini preposition, oh berarti sampai sini object of preposition. Ini berarti benda yang lain. In preposition, politics, object of preposition. Berarti jadinya prepositional phrase-nya in politics. Was not confirmed adalah verbnya. Berarti kalimatnya subject a carrier, was not confirmed adalah verbnya. Kalimat benar ya. Nomor 7. Langsung lihat di awal kalimat yang mana bisa jadi noun agar bisa dianggap sebagai subjek. Shopping. Nah, ini mungkin baru untuk kalian ya. Jadi ada verb in yang letaknya di awal itu dinamakan gerund. Nah, walaupun dia verb in, dia berfungsi sebagai kata benda. Jadi dia bisa jadi subjek. Jadi ketika kalian bertemu verb in di awal kalimat, itu bisa jadi gerund dan bisa jadi noun yang bisa digunakan sebagai subjek. Berarti shopping ini subjeknya. In preposition, the downtown area adalah object of preposition dari in. Of the city, of preposition, the city berarti object of preposition. Nah, ini ada it lagi. Nih, lihat, diselipkannya. Nah, soal seperti ini muncul tadi kan di exercise 1, itu sengaja dia selipkan satu it. Jadi kita nggak tahu kalau ada dua subjek, shopping dengan it. Has improved verb. Jadi hati-hati ya, ketika kalian lihat ada it tiba-tiba di sini, di kalimat, curigai. Bisa jadi itu pengecoh yang membuat kalimat salah ya. Hilangkan it, kalimat jadi benar. Nomor 8. At the building site. Nah, ini juga at preposition, the building site object of preposition. The carpenters ini terpisah. Sama seperti soal nomor 6 tadi. Biasanya diletakkan yang koma di sini. Tapi terkadang tidak diletakkan yang koma. Agar mengelabui kalian tidak bisa mencari yang mana subjek. Jadi subjeknya the carpenters. With preposition, the most ini experience ya, salah ketik. Jadi the most experience adalah object of preposition dari with. Prepositional phrase-nya with the most expensive at the building site ya. Kita tidak ambil prepositional phrase setelah verb karena tidak berpengaruh lagi ya. Nomor 9, for the fever and headache, took 2 aspirin tablets. Kita lihat for di sini preposition. Berarti the fever and headache adalah object of preposition. Ini adalah prepositional phrase. Took verb. Berarti subjeknya tidak ada. Berarti kalimat ini salah. Nomor 10. The report with complete documentation was delivered at a conference. Nah, langsung kita lihat di awal kalimat. Yang mana noun nih yang bisa jadi subjek. Report ini noun. Berarti dia bisa jadi subjek. With preposition, berarti complete documentation, ini adalah object of preposition dari with. Was delivered, ini adalah verb, berarti subjeknya report, verbnya was delivered, berarti kalimat benar. Ya, jelas ya? Semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Kalaupun kalian masih ada sedikit bingung atau unclear sedikit, itu biasa. Yang pasti, keep searching. Terus berusaha mencari apa nih jawabannya apa-apa. Hanya saya sangat menekankan ketika kalian baca soal,
kemudian kalian jawab, ternyata jawaban kalian berbeda dengan yang saya jawab, don't insist on it. Jangan bersikeras sebelum cek dahulu, seperti itu ya. Saya sebenarnya ada beberapa siswa yang insist, ini kak, ini salah yang kakak ini salah. Akhirnya saya harus jawab dan harus dielaborasi lagi dan lain sebagainya. Padahal dianya yang tidak tahu. Jadi walaupun kita belajar dari nol, kita juga harus tahu kapan harus bertanya, kapan harus mencari dahulu. Ada yang namanya inquiry of knowledge. Jadi ketika kita tidak mengetahui sesuatu, cari tahu dulu sendiri. Ini kenapa? Ini kenapa? Pas sudah mentok benaran, baru tanya. Nah, di sanalah yang harus didahulukan adalah inquiry of knowledge ya. Berarti saya nggak jawab lagi ya ribuan pertanyaan yang ada di sosial media saya ya. Semangat ya, di week kedua nanti kalian akan belajar 3 skill lebih banyak lagi. Jadi semangatnya harus ditambah lagi. Materi sekolah TOEFL semakin ke ujung akan semakin intensif. Jadi harus semangatnya harus terus ditambah ya. Oke, let's break the limits.